Pembagian macane priwe? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1 Wandita Indah Rosanti, 2 Aulia Widyarini, 3 Heksa Wahyu Ningtyas, 4 Rifki Alfalah, 5 Rizka Melistiana, dan yang terakhir si Putri Ragil. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami dengan judul gangguan pencernaan, yaitu inkontinensia alfi. Yang pertama, definisi. Menurut Rao SSC tahun 2007, inkontinensia alfi yaitu keluarnya feses atau gas secara involunter atau ketidakmampuan mengendalikan keluarnya feses atau gas melalui anus. Kedua, menurut Tarwoto dan Wartonah tahun 2004, inkontinensia alfi adalah proses pembuangan sisa metabolisme berupa feses yang berasal dari saluran pencernaan melalui anus yang dalam pengeluarannya tidak diinginkan. Jadi, inkontinensi alfi adalah ketidakmampuan dalam menahan dan mengendalikan pengeluaran gas dan feses yang tidak diinginkan di luar toilet. Etiologi. Etiologi inkontinensi alfi berkaitan dengan fungsi sphincter anal, sensasi pada rektum, kapasitas dan compliance pada rektum, waktu transit kolon, konsistensi feses, faktor kognitif dan neurologis. Penyebab utama yaitu timbulnya inkontinensia alfi, yaitu sembelit, penggunaan pencahar berlebihan, gangguan saraf seperti demensia dan stroke, serta gangguan kolorektum seperti diare, neuropati, diabetik, dan kerusakan sphincter rektum. Gejala tidak dapat mengendalikan gas atau feses yang mungkin cair atau padat dari perut. 2. Mungkin tidak sempat ke toilet untuk BAB. 3. Diare. 4. Perut terasa kembung. 5. Anus gatal atau mengalami iritasi. 6. Inkontinensia urin. 7. Nyeri atau kram perut. 8. Sembelit. Patofisiologi. Integritas neuromuskular dari rektum, anus, dan otot-otot dasar panggul membantu mempertahankan kontinensia fektal normal. Komposisi otot yang memungkinkan rektum berperan baik sebagai reservoir bagi feses maupun sebagai pompa untuk mengosongkan feses. Secara anatomi, sphincter ani terdiri dari 2 komponen, yaitu sphincter ani interna atau otot polos dan sphincter ani eksternal atau otot lurik. Sphincter ani eksterna akan membantu sphincter ani interna pada saat-saat tertentu yang membuat tekanan abdominal meningkat seperti pada batuk. Suatu kenyataan kontinensia tergantung atas kondisi koordinasi dari aktivitas saluran gastrointestinal, dasar panggul, dan sphincter ani serta kontrol dari susunan saraf pusat. Anus normalnya tertutup karena aktivitas tonik dari sphincter ani interna, dan barier diperkuat oleh ani eksterna saat berkontraksi secara volunter. Anorektum disinvasi oleh saraf sensorik, motorik, dan otonom parasimpatis maupun oleh sistem saraf enternik. Serabut saraf dengan selubang mielin
dan yang tidak berselubung mielin berada berdekatan dengan mukosa rektum, submukosa, dan plexus nyenterikus. Saraf-saraf tersebut berperan dalam sensasi, distensi, dan regangan dan memediasi respon untuk relaksasi serta kontraksi viscerovisceral dan anorektal. Dengan demikian, saraf sakralis sangat besar perannya dalam fungsi motorik, sensorik, dan otonom anorektum, serta dalam mempertahankan kontinensia. Pemeriksaan penunjang. 1. Fluoroskopi. Hanya memberikan informasi terhadap anatomi serta fungsi dari jaringan lunak dan otot pelvis. 2. Ultrasound. Merupakan metode pemeriksaan terhadap morfologi dari internal anal sphincter IAS, external anal sphincter EAS, tuborectalis, dan rectum rectovaginal. 3. MRI. Menggunakan anal endosonografi memiliki kelebihan dalam mendeteksi fistula anal. Komplikasi. 1. Gangguan emosional. Feses yang keluar tanpa disadari pastinya bisa menimbulkan rasa malu pada diri pengidapnya. Dalam beberapa kasus, bahkan bisa membuat frustasi hingga depresi. 2. Menimbulkan iritasi kulit. Kontak berulang dengan tinja yang keluar bisa menimbulkan masalah pada kulit. Kulit di sekitar anus sangat sensitif. Jika kontak dengan feses terus terjadi, maka kulit bisa mengalami iritasi, bahkan bisa menimbulkan rasa nyeri dan gatal. Pengkajian. 1. Data identitas pasien, meliputi nama, tanggal lahir, tempat tanggal lahir, pendidikan, agama, status perkawinan, tinggi badan atau berat badan, penampilan, alamat. 2. Riwayat keluarga, terdiri atas susunan anggota keluarga, genogram, tipe keluarga. 3. Riwayat pekerjaan, meliputi pekerjaan saat ini, pekerjaan masa lalu, alat transportasi yang digunakan, jarak dengan tempat tinggal, serta sumber pendapatan saat ini. 4. Riwayat lingkungan hidup, meliputi tipe rumah, jumlah tingkat di kamar, kondisi tempat tinggal, jumlah orang yang tinggal dalam satu rumah, tetangga terdekat, dan bagaimana pola interaksi dengan tetangga. 5. Riwayat rekreasi,
hobi atau minat yang dimiliki, keanggotaan dan kegiatan liburan yang bisa dilakukan. Hal ini dikaji untuk mengetahui aktivitas yang dapat dilakukan untuk mengurangi kebosanan. 6. Sistem pendukung. Sistem pendukung yang dimiliki keluarga yang memiliki pengaruh terhadap kesehatan seperti seorang dokter, bidan, klinik, dan didukung dari keluarga untuk merawat anggota keluarga yang mengalami inkontinensia alfi, termasuk kebutuhan personal higien. 7. Status kesehatan. Yang pernah diderita selama 5 tahun lalu, keluhan utama yang dirasakan sekarang yaitu ketidakmampuan menahan buang air besar dan diuraikan secara PQRST, obat-obatan yang pernah diminum, status imunisasi. 8. Aktivitas sehari-hari dikaji melalui indeks CATS, khususnya pengkajian eliminasi, keadaan feses, warna, bau, konsistensi, bentuk. 9. Pemeriksaan fisik, keadaan umum, tingkat kesadaran, GCT, TTV, dan pemeriksaan per sistem, khususnya pemeriksaan gastrointestinal, termasuk bising, ustaltik, dan sistem intergumen sekitar anus, sistem intergumen atau kulit, muskuloskeletal, respirasi, kardiovaskuler, perkemihan, persyarafan, fungsi sensorik. Diagnosa keperawatan. Diare berhubungan dengan malaborsi, defisit keperawatan diri berhubungan dengan gangguan neuromuskuler, gangguan rasa nyaman berhubungan dengan gejala penyakit. Diagnosa. Diare berhubungan dengan malaborsi. Intervensi. Manajemen diare. 1. Identifikasi penyebab diare. 2. Ambil sampel feses untuk kultur. 3. Anjurkan menghindari makanan bentuk gas, pedas, dan mengandung laktosa. 5. Kolaborasi pemberian obat pengeras feses. Diagnosa. Defisit perawatan diri berhubungan dengan defisit perawatan diri berhubungan dengan gangguan neuromuskuler. Intervensi. Dukungan perawatan diri BAB dan PAK. Identifikasi kebiasaan BAB atau PAK sesuai usia. Sediakan alat bantu jika perlu. Anjurkan ke kamar mandi atau toilet jika perlu. Diagnosa. Gangguan rasa nyaman berhubungan dengan gejala penyakit. Intervensi. Intervensi utama manajemen nyeri, intervensi pelatihan, eliminasi fekal. Memonitor peristatik usus secara teratur. Berikan terapi non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri. Anjurkan asupan cairan yang adekuat sesuai kebutuhan. Kolaborasi pemberian analgetik jika perlu. Implementasi. Pelaksanaan adalah pemberian asuhan keperawatan secara nyata berupa serangkaian kegiatan sistematis berdasarkan perencanaan untuk mencapai hasil yang optimal. Pada tahap ini, perawat menggunakan segala kemampuan yang dimiliki dalam melaksanakan tindakan keperawatan terhadap klien baik secara umum maupun secara khusus pada klien dengan diagnosa gagal ginjal kronik. Pada pelaksanaan ini, perawat melakukan fungsinya secara independen, interindependen, dan dependen. Pada fungsi independen adalah mencakup dari semua kegiatan yang diprakarsai oleh perawat ini sendiri,
sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya. Pada fungsi interdependen adalah di mana fungsi yang dilakukan dengan bekerja sama dengan profesi atau disiplin ilmu yang lain dalam perawatan maupun pelayanan kesehatan, sedangkan fungsi dependen adalah fungsi yang dilaksanakan oleh atas pesan orang lain. Evaluasi. Evaluasi keperawatan adalah mengkaji respon pasien terhadap standar atau kriteria yang ditentukan oleh tujuan yang ingin dicapai. Penulisan pada tahap evaluasi proses keperawatan yaitu terdapat jam melakukan tindakan, data perkembangan pasien yang mengganggu pada tujuan, keputusan apakah tujuan tercapai atau tidak, serta ada tanda tangan atau paraf. Evaluasi adalah tahapan akhir dari proses keperawatan. Evaluasi di sini menyediakan nilai informasi yang mengenai pengaruh dalam hal perencanaan atau intervensi yang telah direncanakan secara seksama dan merupakan hasil dari perbandingan yang diamati dengan cara melihat hasil dari kriteria hasil yang telah dibuat pada tahap perencanaan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.